Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia, kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin takdir. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Ya, kemarin riuh sekali ya di acara Kongres Muslimat NU di pimpinan Ibu Khofifah. Statement-statement Pak Prabowo menjadi perbincangan di berbagai media sosial, lumayan ya, riuh, ramai seperti biasa, pro kontra. Kita akan coba simak yang membuat saya lumayan tergelitik ini ketika Pak Prabowo terasa begitu geram dan mengatakan ada raja kecil yang merasa sudah jadi raja kecil dalam birokrat berani melawan saya. Wow, Pak Prabowo mau dilawan. Luar biasa ini. Tentu pertanyaannya adalah siapa raja kecil ini? Kan kalau Pak Prabowo menyampaikan nama mungkin ya kurang elok juga mungkin ya. Tapi kalau nggak sebut nama, kita kan jadi seperti memperbincangkan nama-nama yang mungkin sebetulnya tidak layak, tapi ya clue-nya kurang banyak gitu. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Ini Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. ya itu luar biasa. Diulang, dalam birokrat artinya apa? Ya bawahannya Pak Prabowo berani menentang. Pak Prabowo berhemat uang negara untuk rakyat. Nah, dia berani melawan, apa artinya? Berarti dia melakukan sesuatu yang tidak untuk rakyat, atau sebaliknya merepotkan rakyat. Siapa yang merepotkan rakyat selama ini? Ini kan jadi clue untuk kita diskusikan pagi hari ini.
Nah, kita lihat ya. Apakah ini dari Black Shark 7880. Raja kecil dimusnahkan aja Pak Prabowo. Dah gitu aja sih, nggak usah wacana. Setuju nggak guys? Tapi gambarnya ini, Prabowo, ada raja kecil yang melawan saya, ingin halangi efisiensi keuangan negara. Fotonya Prabowo dengan Gibran. Apakah Gibran yang dimaksud dengan raja kecil? Nah, kita belum tahu. Tapi kalau tugasnya Pak Prabowo mengefisiensikan, ini malah menghamburkan. Nah, mungkin masuk ya, mungkin masuk. Yang dimaksud adalah wakilnya sendiri. Ya, memang jadinya cocokologi. Tapi tentu kalau dengan indikator, ya bukan cocokologi, tapi prediksi namanya ya. Ataukah yang dimaksud raja kecil ini bukan Gibran, tapi seperti yang Faisal Assegaf sampaikan, raja kecil itu Bahlil. Coba kita simak. Mencari sosok raja kecil di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cukup mudah jika mencermati dinamika politik nasional kekinian. Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faisal Assegaf, bahkan langsung bisa menunjuk sosok raja kecil yang dimaksud Prabowo berusaha melawan dan merasa kebal hukum. Pernyataan Prabowo bahwa ada raja kecil melawannya itu sangat jelas mengarah ke Bahlil, kata Faisal Assegaf dikutip Senin kemarin ya. Bukan tanpa sebab, Bahlil yang menjabat sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral baru-baru ini melarang pedagang eceran menjual LPG 3 kg. Kebijakan itu langsung membuat rakyat di kalangan bawah berteriak karena berimbas pada kelangsungan dan kelangkaan gas subsidi. Yang lebih mengagetkan, ternyata kebijakan ini diinisiasi oleh Bahlil tanpa instruksi langsung dari Prabowo. Prabowo pro rakyat, ini menyusahkan rakyat. Nah, ini masuk juga ini barang. Tak pelak Bahlil menjadi menteri Kabinet Merah Putih pertama yang kebijakannya dianulir Presiden Prabowo secara langsung. Pedagang eceran yang sebelumnya dilarang kini kembali diperbolehkan. Alhamdulillah ya. Tudingan tersebut memotret pada ketegangan Golkar dan Gerindra terkait keonaran gas 3 kg. Prabowo juga kian terusik oleh lakon politik Bahlil pada Gibran dan Jokowi. Tutup Faisal. Bang FA memberikan prediksi yang masuk akal. Ada lagi yang lain? Nanti kita coba lihat. Prabowo titik 2, menteri yang tak mau kerja untuk rakyat siap-siap direshuffle Prabowo. Siapa itu? Rumor beberapa menteri yang mungkin akan direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Bahlil, Erick Thohir, Tito Karnavian, Raja Juli Antoni. Saya sambil menghitung nih karena itunya bukan angka tapi bulat. Budi Gunawan, Erlangga Hartarto, Listio Sigit Prabowo, Zulkifli Hasan, Natalius Pigai, Marwar Sirait, Budi Ari Setiadi, Sri Mulyani, Yandri Susanto, 13. Konon katanya kalau yang titipan Mulyono itu ada 17. Ini 13. Berarti ada 4 yang masih kepake. Ya, ini netizen. Tentu Anda boleh sepakat, boleh tidak. Makanya disediakan ruang kolom komentar untuk sahabat-sahabat menyampaikan pendapatnya. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang gablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Kira-kira siapa yang paling cocok dianggap raja kecil oleh Prabowo Subianto? Ada yang kelewat katanya, siapa Kapolri? Tapi kan tadi nyebutnya birokrat ya. Yang paling tahu soal reshuffle itu
di Republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu. Yang di luar ini kan cuman menerka-nerka aja. Kita juga tidak punya informasi yang cukup mengenai kapan itu akan dilaksanakan dan siapa orangnya, kita nggak punya informasi soal itu. Itu betul-betul kewenangannya Presiden. Tapi kalau pernyataan waktu di NU itu lebih ke peringatan atau sebenarnya sinyal juga untuk menteri-menteri tertentu? Presiden kan selalu memberikan memberikan arahan, termasuk juga memberi pengingat lah kepada para anggota kabinet. Jadi ini sesuatu yang disampaikan berlaku umum. Jadi buat semua orang, buat semua pihak. Tujuannya adalah supaya anggota kabinet itu betul-betul murni, tujuannya hanya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Jadi siapapun itu ya yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden.